Hai, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan alur cerita pemuda kaya, yang sederhana. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, ada baiknya teman-teman semua, cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah dia, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 101. Di episode sebelumnya, Jonathan yang telah berada di dermaga, tempat di mana Mr. Charles melabuhkan kapalnya. Terlihat saat itu, dengan sengaja Jonathan mengait kaki Aditya, hingga membuat Aditya terjatuh, begitu pula dengan barang yang dibawanya. Setelah itu terdengar, Jonathan berkata, "Kamu punya mata enggak? Kalau jalan tuh lihat-lihat. Lihat tuh koper yang kamu angkat. Kalau isinya barang penting gimana? Apa kamu bisa menggantinya?" bentak Jonathan. Saat itu, Jonathan ingin memperlihatkan pada orang-orang akan keteledoran Aditya. Di sela bentakan itu, tiba-tiba terlihat 3 orang pengawal Mr. Nicholas datang menghampiri Aditya. "Tuan, apa Anda tidak apa-apa?" ucap salah satu pengawal. "Oh enggak kok Pak, saya enggak apa-apa," sahut Aditya. Sementara Jonathan melihat para pengawal yang malah membantu Aditya, ia pun berkata, "Hei, kenapa kamu malah membantunya?" ucap Jonathan. Mendengar Jonathan yang sedang memarahi seseorang, kedua orang tuanya, yang saat itu baru keluar dari mobil pun, langsung datang menghampirinya. "Jo, ini ada apa? Kok kamu marah-marah?" ucap Tuan Wilson, yang tidak lain adalah ayahnya Jonathan. Mendengar ucapan itu, Jonathan pun berkata, "Ini Pak, orang ini kerjanya enggak becus. Lihat tuh, koper milik keluarga Angelica, dijatuhkan gitu. Kalau isinya barang penting gimana Pak?" ucap Jonathan. Mendengar ucapan itu, Tuan Wilson pun berkata, "Sudahlah, kamu tidak usah berurusan dengan orang rendahan. Lebih baik sekarang, kita masuk ke kapal, untuk memberitahukan persoalan ini sama ayahnya Angelica," ucap Tuan Wilson, sambil menatap sinis pada Aditya. Sementara Mr. Charles, yang juga melihat kejadian tadi, ia pun berkata pada Mr. Nicholas, "Nicholas, tadi saya lihat, calon mantumu itu, sengaja membuat anak buahmu itu terjatuh," ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, "Anak buah yang mana? Kalau yang kamu maksud adalah pemuda yang memakai baju singlet itu, berarti kamu sudah salah Charles. Anak muda itu, adalah orang yang ingin saya pertemukan denganmu," ucap Mr. Nicholas. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun langsung terperangah kaget, lalu berkata, "Kenapa bisa, kamu membiarkan dia, mengangkat semua barang bawaanmu? Saya benar-benar tidak tahu, kalau Aditya juga, ikut mengangkat barang bawaanku," sahut Mr. Nicholas, lalu bergegas menghampiri Aditya. Terlihat saat itu, Mr. Charles pun, melangkah mengikuti Mr. Nicholas. Melihat Mr. Nicholas yang melangkah ke arah mereka, Jonathan pun, langsung bergegas untuk menghampiri beliau, diikuti oleh kedua orang tuanya. "Maaf Pak, saya datang terlambat," ucap Jonathan. Namun saat itu, Mr. Nicholas tak menghiraukan ucapan itu. Beliau langsung saja menemui Aditya. "Aditya, are you okay?" ucap Mr. Nicholas. "Oh iya Paman, saya baik-baik saja," sahut Aditya. Sementara Mr. Charles, terlihat saat itu, ia menepuk bahu Jonathan, lalu berkata, "Anak muda, saya melihat semua kejadian tadi. Saya lihat, kamu dengan sengaja mencelakai dia. Apa kamu punya dendam dengan anak itu?" ucap Mr. Charles. Mendapat perkataan seperti itu, Jonathan pun berkata, "Maaf Pak, mungkin Anda salah. Karena saya tidak merasa mencelakai dia," ucap Jonathan, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Dianya saja, yang jalan tidak lihat-lihat." Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, "Ya sudahlah kalau kamu tidak mau mengakuinya," ucap Mr. Charles, seraya menghampiri Aditya. Sementara Nyonya Wilson, yang juga mendengar ucapan Mr. Charles, beliau pun, langsung bertanya pada Jonathan, "Jo, kamu kenal dengan bapak tadi?" "Saya enggak kenal Ma. Palingan juga, dia itu salah satu kru di kapal ini," ucap Jonathan, yang tidak mengetahui perihal tentang Mr. Charles. "Oh, ternyata kru kapal toh," ucap Nyonya Wilson.
Sementara Mr. Charles, setelah bertemu dengan Aditya, beliau pun berkata, "Oh, ternyata ini ya, anak muda yang selalu diceritakan oleh sahabatku ini," ucap Mr. Charles, sambil melihat ke arah Mr. Nicholas. Setelah itu terlihat, Mr. Charles pun langsung mengulurkan tangannya untuk berkenalan dengan Aditya. "Kenalkan, nama saya Charles." Mendengar ucapan itu, Aditya pun langsung mengulurkan tangannya. "Aditya Pak," sahut Aditya, yang memperkenalkan dirinya pada Mr. Charles. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Charles berkata, "Jangan selalu merendahkan diri, apalagi dengan orang seperti mereka. Saya yakin, pasti tadi, kamu bisa saja membalas dia." Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Saya sudah terbiasa bertemu dengan orang seperti itu Pak. Enggak ada gunanya ribut sama dia, apalagi, dia itu calon suaminya Angelica," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Nicholas pun berkata, "Jadi benar, tadi semua ulahnya Jonathan ya," ucap Mr. Nicholas, yang sedikit mulai emosi. "Oh enggak kok Paman, tadi itu saya yang kurang hati-hati," sahut Aditya, mencoba menyembunyikan keburukan Jonathan. Di sela pembicaraan mereka, tiba-tiba terdengar, salah satu anak buah Mr. Nicholas berkata, "Tuan, semua barang sudah selesai diturunkan." Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun berkata, "Ya sudah, kalau gitu kita berangkat sekarang, nanti ngobrolnya kita lanjutkan di kapal saja," ucap Mr. Charles. Terlihat saat itu, satu persatu dari mereka pun mulai masuk ke kapal pesiar milik Mr. Charles. Di sela langkah kaki mereka, terdengar, Mr. Charles kembali berkata pada Aditya, "Kelak, dalam bisnis yang akan kamu masuki, kamu harus bersikap tegas, biar semua orang menghormatimu," ucap Mr. Charles, seraya melangkah meninggalkan Aditya. Mendengar ucapan itu, Aditya pun tampak tidak mengerti dengan ucapan Mr. Charles. Waduh gengs, sepertinya Mr. Charles sudah mulai suka dengan Aditya nih. Oke ya, kita kembali ke topik pembahasan. Sementara Jonathan dan teman-temannya, yang telah memasuki ruangan kapal, mereka pun tampak kagum dengan desain dekorasi di kapal tersebut, yang semuanya serba luks. "Wah, mewah banget nih kapal," ucap Nancy. Mendengar ucapan Nancy, Jonathan pun berkata, "Udah, jangan kampungan gitu. Terserah kamu deh, mau bilangin saya apa. Yang jelas, kapal ini keren habis," sahut Nancy. Singkat cerita, kapal pesiar itu pun telah lama meninggalkan dermaga. Terlihat saat itu, jarum jam telah menunjukkan pukul 7 malam. Yang artinya, jam makan malam pun tiba. Terlihat pula saat itu, para pelayan dan koki di kapal pun telah selesai menyiapkan menu makan malam, yang sudah dihidangkan di atas meja yang telah disiapkan. Setelah itu terlihat, Mr. Charles, Aditya, Mr. Nicholas, dan keluarga Jonathan pun telah menyantap menu yang telah disajikan. Sementara Nancy dan teman-temannya yang lain, mereka duduk di meja yang terpisah, sedang asik menikmati semua hidangan itu. Tiba-tiba terdengar, Aditya berkata pada Mr. Charles, "Pak, apa boleh, para pelayan ini makan bersama kita? Kan kebetulan, masih ada 6 kursi yang masih kosong. Lagian, saya enggak enak makan, kalau mereka hanya berdiri sambil liatin kita," ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Mr. Charles pun tersenyum, seraya menganggukkan kepala, tanda menyetujui permintaan Aditya. Mendapat izin tersebut, Aditya pun langsung mengajak para pelayan itu. Terlihat saat itu, para pelayan pun menolak halus ajakan Aditya, namun karena terus dipaksa, mereka pun menerima ajakan tersebut. Saat itu, para pelayan terlihat grogi, karena baru pertama kali makan satu meja dengan Mr. Charles. Sedang asik menikmati semua hidangan yang ada. Tiba-tiba terlihat, Jonathan berdiri, lalu berkata, "Apa-apaan kamu ini? Sudah syukur bisa makan dengan kita, pakai mau ajak para pelayan itu segala. Lagian, kalau kamu mau minta izin, izinnya sama mertuaku, karena dia yang sudah menyewa kapal ini," ucap Jonathan, lalu berkata pada Mr. Charles, "Kamu juga Pak Tua, kenapa harus mengizinkan mereka? Apa kamu yang punya kapal ini?" Mendengar ucapan Jonathan, Mr. Nicholas pun langsung menundukkan kepalanya,
tak mampu menatap ke arah Mr. Charles. Sementara Mr. Charles, saat itu, ia tak memperdulikan ucapan Jonathan, ia terus saja menyantap makanan yang ada di depannya. Karena merasa tak dihiraukan, Jonathan pun ingin menghampiri Mr. Charles. Namun baru beberapa langkah, tiba-tiba terlihat 4 orang pria berpostur tinggi besar, datang dan langsung meringkusnya. Apa-apaan ini? Kenapa anakku dibikin kayak penjahat? Ucap Nyonya Wilson. Di sela itu tiba-tiba terdengar, Mr. Smith yang baru saja datang berkata, "Maaf Tuan, makan malam Anda jadi terganggu," ucap Mr. Smith, yang tidak lain adalah ajudan dari Mr. Charles. "Sudahlah, lepaskan dia," ucap Mr. Charles, lalu berkata pada Jonathan, "Anak muda, jika ingin bicara, habiskan dulu makananmu," ucap Mr. Charles, sambil terus menyantap makanannya. Sementara Jonathan, terlihat saat itu, setelah dilepaskan oleh para bodyguard tadi, ia pun langsung meninggalkan meja tersebut. Melihat tingkah calon mantunya itu, Mr. Nicholas pun berkata, "Jonathan, kesini kamu," ucap Mr. Nicholas dengan suara keras. "Sudahlah Nicholas, biasalah anak muda, jadi biarkan saja dia," ucap Mr. Charles. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata pada Mr. Nicholas, "Iya paman, paman lanjutin makan saja. Biar saya yang coba bicara dengan Jonathan," ucap Aditya. Namun baru saja akan berdiri dari tempat duduknya, lagi-lagi terdengar, Mr. Charles berkata, "Nak, tidak baik meninggalkan makanan seperti itu. Habiskan dulu makananmu," ucap Mr. Charles. Terlihat saat itu, Mr. Nicholas memberi isyarat pada Aditya, untuk menuruti perkataan Mr. Charles. Setelah itu terdengar lagi, Mr. Charles berkata pada Tuan Wilson dan istrinya, "Tuan, Nyonya, silakan dinikmati kembali hidangannya." "Iya Pak," sahut Nyonya Wilson, lalu berkata dalam hati, "Siapa sebenarnya Pak Tua ini?" gumam Nyonya Wilson. Singkat cerita, makan malam pun telah usai. Terlihat saat itu, Nyonya Wilson berbisik pada Angelica, "Angel, siapa sebenarnya Pak Tua itu?" Mendengar ucapan itu, Angelica pun berkata, "Dia itu Paman Charles, pemilik dari Orion Corporation, dan juga kapal ini. Dan bukan itu saja Paman Charles juga, yang sudah menyewa pulau di Florida, untuk tempat pernikahanku dan Jonathan," ucap Angelica. Mendengar ucapan itu, Tuan dan Nyonya Wilson pun, langsung terperangah kaget, dan tak mampu berkata apa-apa. Setelah itu terdengar lagi, Angelica berkata pada ayahnya, "Pak, saya coba temui Jonathan dulu ya." Mendengar ucapan itu, Tuan Nicholas hanya menganggukkan kepala. Setelah bergegasnya Angelica, terdengar, Mr. Nicholas berkata, "Pak Wilson, melihat sikap Jonathan, saya berpikir, ada baiknya kita sudahi saja hubungan antara Angelica dan Jonathan." Mendengar ucapan itu, Tuan Wilson pun berkata, "Jangan seperti itu Tuan," ucap Tuan Wilson. Di sela itu terdengar, Aditya berkata, "Iya Paman, tidak semudah itu. Apalagi undangan telah disebar, orang-orang pun sudah banyak yang tahu. Kalau sampai pernikahan mereka gagal, bisa membuat malu keluarga Paman, dan keluarga Jonathan. Apalagi kalau dilihat, Angelica sayang banget sama Jonathan. Bisa-bisa jadi beban mental untuk Angelica," ucap Aditya, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Coba saya bicarakan dengan Jonathan," ucap Aditya, lalu bergegas menemui Jonathan. Terlihat pula saat itu, Tuan Charles langsung menyuruh Mr. Smith, untuk mengikuti Aditya. Setelah beberapa lama mencari, Aditya pun bertemu dengan Jonathan, yang saat itu, sedang bersama Angelica, dan teman-temannya. Terlihat saat itu, pertengkaran hebat pun terjadi, antara Jonathan dan Angelica. Ini semua gara-gara si Aditya itu. "Sudah berapa kali saya bilang, jangan dekat-dekat dengan dia," ucap Jonathan, yang belum menyadari kedatangan Aditya. Sementara Aditya, mendengar namanya dibawa-bawa dalam masalah mereka, ia pun berkata, "Ada apa dengan saya?" ucap Aditya. "Oke dulu ya gengs. Saya beserta kedua admin channel ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin."